Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurizkiyah dengan NIM H.2110118, mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana motivasi belajar anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak, baik perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan moral, maupun perkembangan kognitifnya. Keluarga yang ideal merupakan keluarga yang dilandasi oleh keharmonisan, di mana keharmonisan tersebut tercipta karena seluruh anggota keluarganya bahagia sebab terpenuhinya hak dan kewajiban di dalam rumah tangga dan terjalinnya hubungan kekeluargaan yang erat dan baik. Namun, dalam keluarga seringkali terjadi berbagai konflik baik antara ayah maupun ibu yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, di mana faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga, dan jika berkepanjangan akan berujung pada sebuah perceraian. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian yaitu 1. Adanya perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus. 2. Faktor ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga. 3. Ketidaksetiaan salah satu pasangan seperti melakukan perselingkuhan. Dan yang terakhir, menikah di usia muda. Perceraian yang terjadi dapat memberikan dampak baik bagi suami, istri maupun anak. Namun yang paling merasakan dampak dari perceraian adalah anak. Karena perceraian dapat membuat anak berada pada keadaan yang tidak diinginkan dan dapat menghambat pendidikannya. Dalam hal pendidikan inilah yang terpengaruh itu motivasi belajar anak, di mana motivasi belajar anak yang menjadi korban perceraian orang tua, terutama pada anak usia sekolah, motivasi belajarnya dapat turun atau rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor akibat perceraian orang tuanya. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Hal ini dikarenakan pasca perceraian biasanya anak diasuh oleh nenek dan kakek atau pihak keluarga lain dari pihak ibu maupun pihak ayah. Karena bisa saja setelah bercerai ibu maupun ayah sibuk bekerja atau memiliki keluarga yang baru. 2. Kurangnya dorongan atau motivasi belajar dari orang tua. Motivasi belajar anak yang rendah dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi anak. Dampak-dampak tersebut antara lain 1. Tidak memiliki minat belajar. 2. Malas belajar. 3. Prestasi belajarnya menurun. 4. Sulit berkonsentrasi saat melakukan kegiatan pembelajaran karena terganggu atas masalah yang terjadi. Dan yang kelima, kurang disiplin seperti suka membolos, jarang masuk sekolah, berpenampilan yang tidak rapi, bahkan membuat kegaduhan atau keributan untuk mencari perhatian orang lain karena itu merupakan hal yang diinginkannya tidak terpenuhi, yaitu perhatian dari kedua orang tuanya. Selain itu, anak yang menjadi korban perceraian orang tua pun masih tetap memiliki motivasi belajar karena ada beberapa faktor yang mendorong anak tersebut tetap memiliki motivasi dalam belajarnya. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain 1. Materi pelajaran. Materi pelajaran yang disenangi atau disukai oleh anak dapat membuat anak termotivasi saat melakukan pembelajaran karena anak akan menjadi bersemangat saat belajar materi yang disukainya. 2. Lingkungan sekitar. Walaupun berada pada keadaan keluarga yang kurang utuh, anak masih tetap memiliki motivasi dalam belajarnya karena masih ada orang-orang yang mendorong atau memotivasi dan mendukung sang anak seperti nenek, tante, gurunya, dan lain sebagainya. 3. Instrumental atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi belajar anak. Contohnya, anak akan termotivasi belajarnya ketika ia belajar sendiri sambil mendengarkan musik. Dan yang keempat, kondisi anak. Kondisi anak yang stabil maupun kurang stabil akibat perceraian kedua orang tuanya, mereka masih tetap memiliki dan mempertahankan motivasi belajarnya agar ia dapat membuktikan bahwa ia mampu berprestasi di sekolahnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perceraian dapat membuat rendahnya motivasi belajar anak dan tetap adanya motivasi belajar anak. Hal ini tergantung bagaimana anak menanggapinya.
Pada anak yang motivasi belajarnya rendah, perceraian orang tua mempengaruhi motivasi belajar mereka karena mereka kurang mendapatkan perhatian dan dorongan atau motivasi dari orang tua mereka. Dan pada anak yang motivasi belajar tetap ada, perceraian orang tua tidak mempengaruhi motivasi belajar mereka karena mereka mendapatkan motivasi belajar dari orang-orang yang mereka sayangi, seperti nenek, tante, guru, dan lainnya yang memiliki peran pengganti orang tua bagi mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.